Mengapa Baitul Maqdis terus dilanda perang? Assalamualaikum, kembali lagi dengan catatan Rini. Baitul Maqdis adalah salah satu dari 3 tempat paling utama bagi umat Islam selain Mekah maupun Madinah. Wilayah ini telah berhasil dibebaskan 2 kali oleh umat Islam dari cengkraman kaum penjajah. Pertama pada tahun 637 oleh pasukan di bawah komando Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umat Islam berhasil membebaskan kawasan suci ini dari penjajah kaum Romawi. Kedua, tahun 1187 Masehi oleh pasukan di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi. Kali ini umat Islam berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman kaum salib. Ketika Baitul Maqdis berada di bawah kendali umat Muslim, maka kawasan itu seperti sebuah etalase perdamaian. Ajaran Islam mampu mengatur kehidupan berdampingan antara pemeluk beberapa agama, Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Pembebasan Baitul Maqdis pertama sejak tahun 637 hingga sebelum datangnya pasukan salib dari Eropa tahun 1099. Terdapat rentang waktu 462 tahun. Dalam kurun waktu hampir 5 abad ini, Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah dalam keadaan kondusif bagi kehidupan 3 pemeluk agama yang berbeda. Kemudian datanglah pasukan salib. Mereka merebut Baitul Maqdis dengan cara melakukan pembantaian terhadap penduduknya, baik itu kaum muslimin maupun Yahudi, dan muncullah kekacauan. Kekacauan di bawah penguasa Nasrani ini berlangsung selama 88 tahun. Sampai akhirnya pada tahun 1187 Baitul Maqdis berhasil direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Berikutnya saat Baitul Maqdis berada di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk, Daulah Utsmaniyah pun hidup dalam damai selama kurun waktu 730 tahun. Para pemeluk 3 agama yang berbeda biasa hidup berdampingan sejak abad ke-12 hingga abad 20. Lalu pada tahun 1917 datanglah penjajah Inggris. Berawal dari deklarasi Balfour yang menjanjikan tanah Baitul Maqdis untuk orang Yahudi. Atas prakarsa Inggris tersebut, sejak saat itu hingga kini, Zionis Yahudi tidak pernah berhenti melakukan perampasan tanah, rumah, kebun, beserta harta benda milik saudara-saudara kita, penduduk asli Baitul Maqdis. Kalau dihitung penjajahan terhadap Baitul Maqdis di sini, di masa kini telah berlangsung selama 106 tahun. Yaitu periode 1917 hingga 2023. Angka 106 tahun ini barangkali terasa sangat lama, namun coba bandingkan dengan durasi waktu antara kondisi damai dan bergejolak itu. Disimpulkan bahwa kedamaian telah berlangsung di Baitul Maqdis selama 1192 tahun, yaitu 462 tahun ditambah 732 tahun di 2 periode kekuasaan Islam. Sementara kekacauan yang terjadi di area ini berlangsung selama kurang lebih 194 tahun. 88 tahun ditambah 106 tahun. Penduduk di kawasan Baitul Maqdis merasakan hidup damai di bawah kekuasaan Islam selama lebih dari 11 abad. Sedangkan kondisi kacau di bawah cengkraman penjajah hampir 2 abad. Data sejarah ini pun dapat menjawab berbagai pertanyaan sekaligus memperlihatkan pihak mana yang mampu menjaga perdamaian Baitul Maqdis. Fitrah Baitul Maqdis sejatinya memiliki visi inklusivitas atau keberagaman. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 71,
yang artinya kami menyelamatkannya Ibrahim dan Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Negeri itu merupakan kawasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi untuk seluruh alam. Menurut sebagian ahli tafsir, kawasan yang dimaksud merujuk ke wilayah Baitul Maqdis. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa wilayah Baitul Maqdis memang Allah Subhanahu wa Ta'ala desain terbuka untuk semua kalangan yang ada di muka bumi, terlepas dari latar belakang yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siapapun yang berkuasa di Baitul Maqdis maka harus menggunakan visi inklusivitas. Dari sini kekuasaan itu akan membawa damai bagi seluruh penduduknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.